Nah, perang Badar ini terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Ketika Nabi Muhammad dapat informasi bahwa Abu Jahal bersama pasukannya merangsek menuju gerbang kota Madinah, orang Yahudi dikasih tahu. Orang Yahudi bilang pada Nabi Muhammad, wah mereka ratusan orang Muhammad, mereka pada punya pedang, punya kuda, punya onta. Kita kalah Muhammad, udah percuma, perang juga mati-mati juga di sini aja deh. Ternyata Nabi Muhammad menang. Kata mereka kebalikannya, ya terang aja orang pada bodoh gak bisa perang. Itu mah kebetulan doang. Nah, maka kemudian diancam sama Allah bahwa orang-orang yang seperti ini maka tempat kembalinya adalah ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Sebetulnya ini bukan strateginya Nabi Bapak Ibu. Ini strateginya salah satu sahabat yang bernama Al-Habab bin Al-Munzir. Al-Habab ini usul pada Nabi. Ya, wahai Nabi, saya yakin orang-orang Mekah ketika menuju Madinah pasti mereka kehabisan air. Kalaupun ada air pasti airnya tinggal dikit. Maka mereka akan ngambil air di sumur Badar. Nah, kalau kita kuasai sumur Badar, maka kita akan dengan mudah mengalahkan mereka karena mereka kecapean, mereka kehausan. Gimana ya Rasul? Wah, bagus nih usul kamu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersama sahabat berangkat ke sumur Badar tadi. Dari sini kita belajar jangan mentang-mentang Nabi itu Rasul, ya, tapi nggak mentang-mentang ada usul yang bagus dipakai sama Nabi. Kadang kita mohon maaf, bapak rumah tangga, istri ngasih saran kagak didengar. Sebaliknya ibu-ibu, suaminya usul kagak didukung. Atau kita sebagai orang tua, anak ngasih saran, oh tahu apa kamu? Padahal anak itu bener. Jadi jangan sok maksudnya. Bayangin 313 lawan 1000. Yang 313 cuman punya beberapa senjata, sementara yang 1000 ini bersenjata lengkap. Kalau pakai akal Nabi Muhammad kalah. Pakai logika kaum muslimin kalah. Tapi agama itu bukan logika, bukan akal-akalan, walaupun bisa dilogikain. Agama itu doktrin, prinsip syariat yang tentunya ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Nah, karena agama itu doktrin, konsep atau prinsip syariat, maka mau yang bisa diterima akal ke, mau yang nggak bisa diterima akal ke, harus dijalanin. Kita lanjutkan kembali surah Al-Imran ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Wallahu a'lam bimuradi. Wa nazala, dan turunnya ayat lama amaro, tatkala memberikan perintah an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yahuda, akan kaum Yahudi, bil islami, dengan masuk Islam, ba'da marji'ihi, setelah kembalinya beliau, kembalinya Rasulullah maksudnya, min badrin, dari perang Badar. Faqalu, maka berkatalah orang-orang Yahudi,
yang diajak masuk Islam oleh Rasulullah setelah perang Badar, la yaghurrannaka, janganlah tertipu kamu wahai Muhammad, an qatalta, bahwasanya telah memerangi kamu, nafaron akan kelompok, min Quraisyin dari kafir Quraisy, agmaron yang mana mereka ini adalah kelompok yang bodoh atau kelompok yang kacau, la ya'rifuna, yang mana tidaklah mereka mengetahui, al-qitala, akan peperangan, maksudnya nggak tahu tentang strategi perang. Nah, ketika orang Yahudi berkelit seperti ini, kamu nggak usah ngajak masuk Islam saya, kamu tuh perang itu menang ya kebetulan aja, kamu tuh menang tuh beruntung doang Muhammad, sebab yang kamu lawan orang Quraisy yang mana mereka nggak ngerti strategi perang, mereka bodoh kalau masalah peperangan, jangan tertipu engkau Muhammad. Qul, maka katakanlah, kata Allah kepada kanjeng Nabi, ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah lilladina, kepada orang-orang kafaru yang mereka kafir, minal Yahudi, dari kaum Yahudi, katakan pada mereka, satu labuna, kalian niscaya akan dikalahkan juga, atau kalian akan mengalami kekalahan. Bitai boleh dibaca dengan tak, satu labuna pakai tak, tuh labun. Wal ya'i, atau dibaca dengan ya, sayur labuna. Ya, kalau satu labuna maka mukhatab hadir, yaitu kamu atau kalian. Ya, kalian akan dikalahkan. Kalau pakai ya, sayur labuna, maka domir goib, kalian diganti mereka, maka mereka akan dikalahkan. Fit dunia, di dunia, bil qatli, dengan perang, wal asri, dan juga dengan penjara, ya maksudnya bisa dipenjara tuh orang Yahudi, wa darabal jizyati, dan juga diberikan hukuman jizyah. Jizyah itu denda dalam suatu negara kalau orang-orang tersebut ditolak ya. Misalnya ketika Madinah sudah disepakati oleh orang-orang Madinah untuk menggunakan syariat Islam, maka orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, karena mereka mendapatkan keamanan dari umat Islam, mereka membayar jizyah. Bahasa kita gampangnya pajak. Nah, jadi dipajekin orang-orang Yahudi di sana, karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari sisi keamanan. Waqad waqa'a, dan telah terjadi dzalika, akan hal demikian. Maksudnya hal tersebut ya kemudian terjadi menimpa kepada orang Yahudi, mereka dimusuhi, mereka dikalahkan. Wa tuhsyaruna, dan kalian akan dikumpulkan wahai kaum Yahudi, bil wajhaini, dengan cara bacaan dua tadi. Boleh dibaca watuh syarun pakai ta, boleh juga dibaca pakai ya, wayuh syaruna. Bedanya tadi kalau pakai ta berarti domir mukhatab, kalian akan dikumpulkan. Tapi kalau pakai wayuh syaruna, mereka akan dikumpulkan. Ya artinya sama. Jadi secara qiraah aja yang berbeda. Nah, ya, nggak usah kaget ya, biasa dalam Quran karena qiraahnya bukan cuma satu. Kalau kita kan pakainya qiraah Imam Hasim, riwayat Imam Hafiz, pakainya pakai ta, satu labuna dan watuh syaruna. Tapi nanti kalau Bapak buka Quran lain, misalnya qiraahnya Imam Nafi', dia bacanya pakai ya, sayuh labuna wayuh syaruna. Secara arti memang berbeda, tapi tidak merusak makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kelak nanti kalian akan dikumpulkan fil akhirati, di akhirat, ila jahannama, kepada neraka jahanam. Ya, mereka-mereka yang menentang akan dikumpulkan di neraka jahanam. Fatadkhuluha, dan kalian akan masuk ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam,
Wabi salmihadu, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-firasyu maksudnya yaitu tempat tinggal, tempat tidur arti dasarnya, tapi maksudnya adalah tempat tinggal yang buruk. Nah, ini sedikit tentang perang Badar dalam surah Ali Imran ayat 12 ya. Nanti insya Allah ketemu lagi tentang perang Badar juga di surah Ali Imran ayat 124, 125, 126 ada lagi kisahnya, dan beberapa ayat lainnya ya. Nah, perang Badar ini terjadi tanggal 17 Ramadan pada tahun 2 Hijriyah. Jadi 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Badar sendiri Bapak Ibu itu nama sumur. Nama yang punya itu bahasa kita Pak Badar. Nah, disebutnya kemudian sumur Badar. Nah, karena perangnya di daerah sumur tersebut, maka disebutnya perang Badar. Letaknya 80 mil kurang lebih bagian barat daya dari kota Madinah. Nah, perang Badar ini Bapak Ibu, kisahnya Abu Sufyan dan kurang lebih 70 pedagang berangkat dari Mekah berdagang ke Syam. Zaman dulu itu dagangnya masih pakai sistem barter ya. Jadi misalnya orang butuh daging, maka kemudian dijualah pakaian. Nanti pakaiannya itu ditukar sama daging. Ada juga yang dijual dengan bentuk uang, dengan bentuk dinar kalau zaman dulu di Arab sana. Kalau real kan sekarang. Zaman dulu masih pakai dinar, masih pakai dirham. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram ya, emas ya. Kalau dirham perak. Syam sekarang Palestina, Lebanon, Suriah ya, perbatasan Yordania. Nah, tapi nggak semua Yordania, perbatasannya doang. Jadi 3 negara kalau sekarang Syam itu ya, Palestina, Suriah, Lebanon. Nah, Abu Sufyan dagang ke sana karena memang Syam itu sudah terkenal sebagai negeri peradaban dari zaman dulu Bapak Ibu ya. Sering saya sampaikan Nabi Ibrahim aja asalnya dari sana, walaupun kemudian Nabi Ismail ditinggal di Mekah yang kemudian melahirkan keturunan bangsa Arab. Nah, Abu Sufyan bersama rombongan atau bisa disebut juga tentara pengawal yang berjumlah kurang lebih 70 orang itu kembali dari Syam untuk ke Mekah. Orang kalau dari Mekah ke Syam itu pasti lewat Madinah. Jadi Madinah itu letaknya di tengah-tengah. Ibarat dari Jakarta mau ke Jawa Timur pasti lewat Solo, gampangnya gitu. Jadi Solo itu letaknya tengah-tengah. Jadi kalau dari Mekah mau ke Syam pasti lewat Madinah. Sebaliknya dari Syam ke Mekah pasti lewat Madinah. Nah, ini singkat cerita, Abu Sufyan setelah berhasil melakukan perdagangan, pulanglah Abu Sufyan dengan rombongan tadi membawa 1000 ekor unta. Gak tanggung-tanggung, 1000 ekor unta. 1 ekor unta itu kurang lebih 40 sampai 50 juta. Kali 1000 berapa? Bahkan bukan cuma onta, tapi juga dinar sebanyak, dalam satu riwayat 40.000 dinar, dalam riwayat lain 50.000 dinar. Tadi saya sampaikan 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas 1 juta aja, gampangnya 1 dinar udah 4.250.000, gampangnya gitu ya. Dikali 40.000 bisa pokoknya. Berapa duit itu coba? Ditambah 1000 ekor unta. Kan timbul pertanyaan nih, kenapa Abu Sufyan kok bisa dagang menghasilkan sebanyak itu? Ya karena Nabi Muhammad dan para sahabat itu hijrah ke Madinah. Rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu kan otomatis kosong, ditinggal. Yang punya kambing ditinggal kambingnya, yang punya sapi ditinggal sapinya, yang punya onta ditinggal ontaknya, yang punya kebun ditinggal kebunnya, yang punya pakaian ditinggal pakaiannya. Jadi sahabat yang disebut kemudian kaum muhajirin, sahabat Nabi yang berangkat hijrah ke Madinah, di tempatnya di Mekah dia punya segala-gala ya, diajak hijrah sama Kanjeng Nabi ke Madinah cuman modal bawa perbekalan doang.
bawa bekal sama baju yang dipakai. Kalau dia punya onta nggak mungkin bawa onta, kan nggak begitu. Paling yang dibawa 1-2. Kalau dia punya kambing ya paling yang dibawa 1-2. Sementara mungkin kambingnya puluhan. Kalau dia punya pakaian yang banyak, yang dipakai di badan aja tuh, ya mungkin 2-3 setel pakaian dibawa, tapi kan nggak mungkin selemari dibawa semua. Nah yang dibawa itu yang dipakai di badan sama beberapa setel doang. Nah sahabat Nabi yang meninggalkan harta itu kan berarti dalam tanda kutip hartanya tidak bertuan. Nah itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Memang tidak banyak tapi ya lumayan kalau dijual ya. Abu Sufyan ini masih pamannya Nabi Bapak Ibu ya, yang kemudian setelah peristiwa Fathu Makkah Abu Sufyan masuk Islam ya. Nah singkat cerita Abu Sufyan ini karena dia mau pulang bersama rombongan, dia pasti melewati Madinah. Nah Abu Sufyan ini seuzon, nanti kalau saya lewatin Madinah pasti saya diserang Muhammad, karena dulu Nabi Muhammad dalam tanda kutip terusir dari kota Mekah. Jangan-jangan Muhammad terbalas dendam sama saya nih, ntar diambil nih kontak saya, duit saya diambil sama dia. Nah Abu Sufyan takut dijarah, bahasa kita gampangnya. Maka Abu Sufyan kemudian mengutus seseorang yang bernama Domdom untuk berangkat ke Mekah mengadukan perihal tersebut kepada Abu Jahal yang saat itu jadi presidennya Mekah. Tolong sampein Abu Jahal bahwa kita bawa barang banyak. Domdom ini disuruh sama Abu Sufyan robek-robekin bajunya, jadi seakan-akan lagi perang supaya Abu Jahal percaya. Padahal Abu Sufyan itu belum lewatin Madinah Bapak Ibu, masih dari jauh. Dia masih ngeker nih, Muhammad tahu nggak saya lewat sini. Nah, singkat cerita Domdom ke sana, lalu kemudian laporan kepada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian membawa pasukan kurang lebih 900 orang, 700 memakai kuda, 100-nya memakai onta, jadi 800 ya. Yang berjalan kaki cuma 100 orang. 900 pasukan Abu Jahal tadi menggunakan senjata lengkap, artinya pakai perisai, pakai pedang, pakai baju besi gitu ya. Nah kemudian berangkatlah mereka ke Madinah. Memang orang Mekah secara umum, secara khusus kaum Quraisy, karena di Mekah itu bukan cuma kaum Quraisy ya, banyak bani-bani yang lain. Itu kalau perang Bapak Ibu nggak pernah menang. Dari zaman Nabi Ismail ya, kalau bahasa sekarang tuh diaspora, nikah dengan orang Yaman. Nabi Ismail itu istrinya orang Yaman, makanya lahirnya Lesteran kalau bahasa kita ya. Nah itu kalau perang Bapak Ibu, suku-suku di Mekah sama siapapun nggak pernah menang. Makanya ada peristiwa di mana Raja Abraha itu berani nyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Raja Abraha berani? Karena memang Mekah itu orang-orangnya nggak kenal perang. Emang pada punya pedang, pada punya perisai, tapi kalau perang pasti kalah. Termasuk lawan Syam. Lawan Syam aja mereka kalah. Lawan pasukan-pasukan kecil aja kalah. Nah makanya ketika Nabi Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang menyerang beliau di Madinah ini, orang-orang Yahudi Madinah mengatakan bahwa orang kafir Mekah itu adalah orang-orang bodoh. La yagurrannaka, kamu jangan bangga Muhammad lawan orang-orang bodoh perang. Padahal sebelumnya, nih kita balik lagi, ketika Nabi Muhammad dapat informasi bahwa Abu Jahal bersama pasukannya merangsek menuju gerbang kota Madinah, itu Rasulullah mengajak orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi yang diajak bukan cuma orang Islam, orang Yahudi dikasih tahu bahwa kaum kafir Mekah dipimpin Abu Jahal sedang menuju Madinah untuk menyerang kita. Kalau kalian gak ikut bersama kami, maka kita akan hancur bersama, matinya mati bareng. Orang Yahudi bilang pada Nabi Muhammad, ngapain saya ikut perang? Kita cuma berapa orang, pedang kagak punya, perisai kagak punya. Terus kita melawan orang yang ratusan itu, mati kita Muhammad, udah di sini aja deh. Itu orang Yahudi sempat nolak dan ngomong seperti itu. Tapi ketika Nabi Muhammad ternyata berhasil mengalahkan kaum kafir Mekah di perang Badar, apa kata orang Yahudi? Ah, itu mah kebetulan doang. Nah ini cirinya orang Yahudi nih. Hati-hati jangan punya sifat kayak begitu. Pertamanya berkilah macam-macam, pas udah
dapat fakta sebenarnya, dia gak terima dengan fakta tersebut. Pertamanya takut, wah mereka ratusan orang Muhammad, mereka pada punya pedang, punya kuda, punya ontak, kita kalah Muhammad, udah percuma, perang juga mati-mati juga di sini aja deh. Itu pertama kata mereka. Ternyata Nabi Muhammad menang. Kata mereka kebalikannya, ya terang aja orang pada bodoh gak bisa perang. Jadi dalam tanda kutip lupa dengan jasa, ya, lupa dengan jasa. Kalau orang Yahudi di Madinah saat itu tahu jasa, harusnya mereka berterima kasih pada Nabi Muhammad. Makasih ya Muhammad, gitu ya. Kamu telah menolong kita orang nih yang tadinya mungkin dijajah, karena kamu nih kaum muslimin berperang, ya akhirnya kita selamat semua. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ditolong sama Allah. Nah, maka kemudian diancam sama Allah bahwa orang-orang yang seperti ini yang membalikan fakta, maka tempat kembalinya adalah ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali atau tempat pulang. Karena tempat pulang kita nanti ada dua Bapak Ibu ya, antara surga atau neraka. Nah, rencana mau masuk mana? Rencananya masuk surga ya, mudah-mudahan kesampaian. Tapi seandainya, sampai pembahasan kemarin, seandainya ada orang Islam masuk neraka, di neraka itu tidak abadi selama-lamanya, nanti pasti akan dicomot, diangkat, ya tentunya udah gosong, diangkat, ya, dimasukin ke dalam surga. Tapi jangan mengentengkan, ntar juga masuk ke dalam surga. Ingat, hati-hati, di dalam neraka itu siksaannya juga pedih ya. 1 hari di dunia itu di akhirat bandingannya 1000 tahun, bayangin 1 hari. Dan di neraka itu ketika orang disiksa, diazab, itu nggak ada matinya ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kagak sholat, dia tinggalkan sholat dengan sengaja, bukan pakai uzur ya, ditinggalin tuh sholat ya, maka ditusuk dari ubun-ubunnya tembus sampai dubur. Itu kemudian mati itu orang, dihidupin lagi, ditusuk lagi sampai duburnya, mati lagi itu orang, dihidupin lagi, ditusuk lagi dari ubun-ubun sampai duburnya, mati dia, hidup lagi, begitu aja terus. Perempuan yang nggak pakai kerudung ditarik, rambutnya ditarik, diseret di aspal neraka. Kalau aspal biasa aja udah sakit Bapak Ibu, apalagi aspal neraka, diseret. Rambutnya dijambak, kalau kata orang Betawi, diseret. Lama-lama kulitnya mengelupas, aspalnya juga api neraka soalnya. Lalu kemudian tinggal tulang, nggak lama kemudian mati. Pas mati dihidupin lagi, dibentukin seperti semula, diseret lagi tuh dia punya rambut. Terus aja begitu. Yang bapak-bapak juga sama, dengkulnya kelihatan, diseret di neraka. Cuman bedanya kalau perempuan dari rambut, kalau yang laki-laki dari kaki. Ya dua-duanya sama-sama kagak enak, namanya diseret ya, mau dari pala mau dari kaki kagak enak. Yang laki diseret, dengkulnya copot, kulitnya melepuh, hancur semua, sisa tinggal tulang, mati, dihidupin lagi, diseret lagi kakinya, terus aja begitu ya. Sampai kapan? Sampai habis dosanya. Nah, kalau ninggalin sholatnya 1 kali 2 kali 1000 tahun 2000 tahun, kalau ninggalinnya 10 kali 10.000 tahun. Kalau ninggalinnya 100 kali 100.000 tahun. Kalau ninggalinnya seumur hidup, nauzubillah ya. Rencana masuk surga apa neraka? Masuk surga, insya Allah ya, kita sama-sama masuk surga. Nah balik lagi tadi perang Badar ya. Sebetulnya ini bukan strateginya Nabi Bapak Ibu, ini strateginya salah satu sahabat yang bernama Al-Habbab bin Al-Munzir. Jadi ketika berangkat Nabi bersama sahabat, lalu Nabi, bahasa kita tuh nyari tempat buat ngumpet, dicari batu-batuan, ngumpet di situ. Nah, sahabat Abu Bakar nanya, termasuk sahabat Habbab bin Munzir ini, ya Rasul, ini kan kita diperintahkan Allah untuk perang. Iya benar. Kenapa? Saya mau tanya, ini kita diperintahin juga ngumpet di sini. Apakah Allah yang ngasih tahu strateginya supaya kita ngumpet di sini? Kata Nabi, ya enggak juga sih, ini mah pikiran saya aja. Lah Nabi kan nggak pernah perang Bapak Ibu, jadi nggak punya pengalaman untuk berperang. Maka kata Nabi, ya saya mah mutusin di sini aja. Nah kemudian Al-Habbab ini usul pada Nabi, ya wahai Nabi, bagaimana kalau kita kuasai
sumur Badar itu. Saya yakin orang-orang Mekah ketika menuju Madinah pasti mereka kehabisan air. Kalaupun ada air pasti airnya tinggal dikit. Maka mereka akan ngambil air di sumur Badar. Nah kalau kita kuasai sumur Badar, maka kita akan dengan mudah mengalahkan mereka karena mereka kecapean, mereka kehausan, mereka nggak punya tenaga. Gimana ya Rasul? Wah bagus nih usul kamu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersama sahabat berangkat ke sumur Badar tadi. Jadi sumur Badar yang dikuasai sama Nabi yang kemudian jadi perang Badar itu bukan atas inisiatif Nabi, ya, tapi ini atas saran dari sahabat Nabi yaitu Al-Habab bin Al-Munzir. Dari sini kita belajar jangan mentang-mentang Nabi itu Rasul, ya, tapi nggak mentang-mentang ada usul yang bagus dipakai sama Nabi. Kadang kita mohon maaf baru bapak rumah tangga, istri ngasih saran kagak didengar. Sebaliknya ibu-ibu, maaf kadang kita mentang-mentang yang perempuan nyari duit, suaminya usul kagak didukung. Atau kita sebagai orang tua, anak ngasih saran, oh tahu apa kamu, padahal anak itu bener. Jadi jangan sok maksudnya, ya. Ini seperti Nabi kurang apa, ya. Ketika ditanya sama sahabat Al-Habab, ini perintah Allah kita ngumpet di sini ya Rasul, atau emang kepengenan engkau? Nabi jujur, ya pengenan saya aja, bukan perintah Allah sih. Wah kalau di sini mati kita ya Rasul, udah kita kesana aja. Karena dianggap usulnya bagus, berangkatlah Nabi dengan para sahabat. Dikuasailah sumur Badar tadi. Hiya adapun dia, qad kana sungguh telah ada lakum bagi kalian ayatun yaitu tanda, ibaratun yaitu pelajaran, wa dzikrul fi'li dan adapun penyebutan hal tersebut atau kejadian tersebut, lil fasli untuk penjelasan, fi fi'ataini pada dua kelompok, firqataini yaitu dua golongan, takota yang mana berperang keduanya, yauma badrin pada hari perang Badar, lil kitali untuk berperang, fi'atun adapun satu kelompok dari dua kelompok yang berperang itu tuqatilu mereka berperang fisabilillahi di jalan Allah, ai maksudnya taatihi dalam ketaatan kepada Allah. Wahum adapun mereka kelompok yang pertama yang berperang di jalan Allah itu an-nabiyyu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan para sahabatnya. Wa kanu dan adapun jumlah mereka, jumlah umat Islam yang berperang di perang Badar itu salasami'atin wa salasata asyara, jumlahnya 313 melawan 900 tentara kafir Mekah plus 70 rombongan dari Abu Sufyan. Gampangnya 1000 lah. Makanya ulama tarikh itu ya udah ngegenepin aja 313 lawan 1000 pasukan, bayangin. Rojulan yang mana mereka adalah laki-laki, ma'ahum yang mana bersama mereka, maksudnya kaum muslimin yang 313 itu memiliki farosani 2 kuda. Bayangin, umat Islam cuman punya 2 kuda. Wasita adroin dan punya 6 buah baju besi. Wasamaniata suyufin dan 8 pedang. Pedangnya cuma 8 Bapak Ibu. Sementara harus menghadapi hampir 1000 orang pasukannya Abu Jahal. Wa aksaruhum dan adapun kebanyakan dari mereka kaum muslimin itu rojalatun berjalan kaki. Mereka ini berjalan kaki. Wa ukhra dan adapun kelompok yang lainnya itu kafiratun, yaitu kelompok yang ingkar, kelompok yang kafir. Jadi golongan yang pertama berperang karena di jalan Allah, sementara kelompok yang kedua, ya maksudnya Abu Jahal CS, ya kaum kafir Mekah, itu membela kekafiran atau membela kemungkaran. Yarawnahum yang mana melihat mereka, ai maksudnya al-kufaro orang-orang kafir, mislaihim 2 kali lipatnya, ayil muslimina dari kaum muslimin. Ai aksaruhum maksudnya lebih banyak mereka, minhum dari mereka kaum muslimin.
Wa kanu, dan adapun mereka orang-orang kafir yang menyerang Nabi di Madinah, nahwa alfin, ya seperti totalnya 1000 orang. Ro'yal aini, dengan penglihatan mata. Ai maksudnya ru'yatan dengan penglihatan, zohirotan secara zohir, muayyanatan dengan terlihatnya mereka, wa qad nasarahum, tetapi sungguh menolong mereka Allah Ta'ala ma'akillatihim, dengan jumlah sedikitnya mereka. Tapi Allah menolong kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit. Ya konon di pihak orang Islam yang gugur cuma 14 orang. Sementara di orang kafir itu yang tewas 70 orang dan berhasil ditahan juga sebanyak 70 orang. Sisanya luka-luka parah. Makanya mereka kemudian kembali ke Mekah. Wallahu, adapun Allah itu yu'ayyidu, mengokohkan atau menyokong. Yuqawi maksudnya menguatkan, binasrihi dengan pertolongannya, man kepada orang yasha'u yang dikehendakinya. Nah, Allah menolong pasukannya Nabi. Nah, nanti ada di surah Al-Imran ini juga ayat ke 124 insyaallah. Di situ disebutin ittaqulu lil mu'minina allan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bihalasatin alafin minal malaikah munzilin. Jadi mereka kemudian ketika berperang itu dibantu sama Allah dengan salah satu alafin 3000 minal malaikati, dari para malaikat. Terus nanti di ayat selanjutnya disebutin juga intasbiru wa tattaqu wa yakum min aurihim hada yumditkum rabbukum bi khamsatin alafin minal malaikah. Kalau seandainya mereka bersabar, maka kemudian diberikan tambahan lagi oleh Allah dengan jumlah 5000 malaikat. Jadi pertamanya 3000, kemudian ditambah sampai 5000 malaikat. Nasrohu, yang mana maksudnya adalah pertolongannya, yaitu pertolongan Allah, mengirim bantuan malaikat. Inna fi dzalikal madhkuri, sesungguhnya di dalam yang telah disampaikan tersebut, maksudnya kisah cerita tersebut, la ibrotan, ada pelajaran, li ulil absar, untuk orang-orang yang memiliki pandangan mata. Maksudnya yaitu lidawil basoiri, bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Jadi bukan mata doang. Nah, jadi maksudnya ulil absar adalah orang-orang yang punya mata hati, bukan mata fisik yang di atas nih 2 doang. Afala tatabiruna, maka apakah kalian tidak mengambil ibrah atau mengambil pelajaran bidzalika, dengan hal tersebut, fatu minuna, maka lalu kemudian kalian beriman. Nah, ini sampai ayat 13 ya. Jadi di surah ini ya, kemudian Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Allah lewat malaikatnya ya. Dalam satu riwayat 3000, kemudian dijumlahkan lagi sebanyak 5000, yaitu berhasil mengalahkan Abu Jahal CS ya. 313 pasukan Nabi itu yang kemudian disebut min ahlil badr, yaitu pasukan ahlul badr. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan orang-orang yang min ahlil badr, 313 pasukan itu dijamin surga oleh Allah. Jadi sepulangnya mereka dari perang Badar itu mereka dapat jaminan sama Allah masuk ke dalam surga. Makanya dalam segi ilmu hadis, kalau perawi dalam hal riwayat, orang yang menjadi ahlul badar, orang yang ikut bersama Nabi di perang Badar, itu secara kedudukan hadisnya adalah yang paling kuat. Emang ada sahabat Nabi yang gak ikut perang Badar? Ada beberapa. Ya tadi karena diprovokasi sama orang Yahudi. Muhammad, pasukan mereka ratusan, sementara pasukan kamu cuma berapa? Mati kamu. Orang kita gak punya pedang, gak punya perisai, gak punya senjata, gak punya kuda. Sementara mereka ratusan orang bersenjata lengkap. Akhirnya beberapa sahabat itu banyak yang terprovokasi, Bapak Ibu, nggak mau perang. Bahkan Sayyidina Umar juga sempat ngomong sama Kanjeng Nabi, wahai Nabi, apa benar kita diperintahkan Allah untuk melawan mereka? Kata Nabi, iya, ini perintah Allah yang pertama. Yang kedua, ini menjaga tempat kita. Karena kalau kita nggak perang pun kita bakal dijajah, mati-mati juga kita. Nah,
Maka mau nggak mau kita harus perang Umar. Nah, akhirnya Umar mikir tuh, Nabi sama sahabat tuh di jalan Bapak Ibu. Beberapa orang di belakang masih mikir, berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak. Akhirnya Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat ya nyusul berangkat juga. Nah, pas ditengok Sayyidina Umar ada di belakang Nabi. Loh, kamu jadi ikut juga Umar? Iya ya Rasul. Lah, ini kata kamu nganter nyawa doang, nggak apa-apa deh. Ini udah bagian dari skenario Allah untuk memperjuangkan Islam. Walaupun saya nggak cocok Nabi, tapi karena ini perintah Allah, saya lakukan. Nah, ini pelajaran juga nih buat kita ya dalam agama. Kadang-kadang itu ibadah dalam hal ini, kepatuhan Bapak Ibu, itu kalau diakal-akalin nggak cocok. Bayangin 313 lawan 1000, yang 313 cuman punya beberapa senjata, sementara yang 1000 ini bersenjata lengkap. Kalau pakai akal Nabi Muhammad kalah, pakai logika kaum muslimin kalah. Tapi agama itu bukan logika, bukan akal-akalan, walaupun bisa dilogikain, tapi bukan logika. Agama itu doktrin. Ini bolak-balik saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Agama itu doktrin, prinsip syariat, yang tentunya ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Nah, karena agama itu doktrin, konsep atau prinsip syariat, maka mau yang bisa diterima akal ke, mau yang nggak bisa diterima akal ke, harus dijalanin. Sebagaimana Sayyidina Umar tadi memberi contoh, sebetulnya nggak cocok ya Rasul saya, tapi karena ini perintah Allah dan kau jalan, ya udah deh. Kalau mati pun udah mati bareng deh. Dan Sayyidina Umar ini pernah juga dalam hal ini, dalam tanda kutip protes, ketika beliau berhadapan dengan Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ketika mau dicium sama Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar ngomong Bapak Ibu kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, innaka hajarun, sesungguhnya kamu ini cuma batu Hajar Aswad, la yadurru wa la yanfa'u, kamu nggak memberikan mudarat dan kamu nggak memberikan manfaat. Andai saja saya nggak melihat kekasih saya, yaitu Nabi saya Muhammad SAW mencium kamu, ya maqobal tuki, maka saya niscaya tidak akan mencium kamu juga. Nabi mencium Hajar Aswad, maka Sayyidina Umar juga mencium Hajar Aswad. Jadi dari hal ini, baik wajib maupun sunnah dalam perintah Allah ataupun anjuran dari kanjeng Nabi ya Bapak Ibu, itu kadang-kadang ya nggak masuk akal. Kita nyium Hajar Aswad, nanti Bapak Ibu yang haji atau umroh, fungsinya apa? Batu dicium. Jangan ngelihat itunya, tapi lihatlah bahwa yang pernah melakukan itu adalah Rasulullah. Jadi kita nyium Hajar Aswad karena Rasulullah juga mencium itu. Apa yang dilakukan kekasih, maka akan diikuti pula oleh orang yang dikasihinya. Kalau kita sayang sama Nabi, kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita menganggap Nabi adalah kekasih kita, maka apa yang dilakukan Nabi tentunya akan kita ikutin. Jadi prinsip kekasih itu begitu, ya, prinsip cinta itu begitu. Nah, terus pelajaran yang tidak kalah penting yang kita harus ambil, jangan lupa jasa orang. Ya, jangan sampai seperti orang Yahudi, dia sebetulnya utang budi dalam tanda kutip kepada Nabi yang sudah menyelamatkan mereka tuh yang di Madinah, berhasil nggak diserang sama Abu Jahal, malah ngelecehin kanjeng Nabi, malah beralasan seakan-akan Nabi ngelawan orang-orang lemah, seakan-akan Nabi ngelawan orang-orang yang nggak ngerti perang. Padahal seenggak ngerti-ngertinya perang, ya sebodoh-bodohnya orang perang, kalau totalnya sampai 1000 ya tetap kalah Bapak Ibu. Dikeroyok tuh yang 300-an orang itu. Tapi berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Selanjutnya, zuyyina linnas, dijadikan perhiasan bagi manusia hubus syahwat, tentang cinta syahwat atau cinta dunia. Ayat selanjutnya ayat 14. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman